Riwayat hidup Kiai Haji Mahrus Ali. Sahabat Muslim, Kiai Haji Mahrus Ali bernasab NU, adik dari Kiai Haji Mujadi, pimpinan Ponpes Kiai Haji Mustawa Sepanjang, dan menantu Kiai Imam Hambali, anggota Suriah NU Sidoarjo. Beliau nyantri langsung kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang, pendiri NU, adik ipar Kiai Haji Hashim Hambali, pimpinan Ponpes Asy-Syafi'iyah, dan juga adik ipar dari Kiai Haji Abdullah Ubaid, pimpinan pengasuh Ponpes Mambaul Quran Tambak Sumur, Waru, Sidoarjo. Lahir di Dusun Telegorjo, Desa Sidomukti, Kecamatan Giri, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tepat pada tanggal 28 Desember 1957. Setelah menamatkan pendidikan di Madrasah MINU Sidomukti tahun 70-71, ia meneruskan ke Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur selama 7 tahun. Saat itu Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur diasuh oleh Kiai Haji Abdul Hadi Zahid, Kiai Haji Ahmad Marzuki, dan Kiai Haji Abdullah Faqih. Selama belajar di Pondok Langitan Tuban, Kiai Haji Mahrus Ali sering menjadi bintang kelas dan juara membaca kitab kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Sahabat Muslim, setahu saya belum pernah ada seseorang yang berpindah pemahaman antara aswaja ke salafi atau sebaliknya dari salafi ke aswaja seheboh Kiai Haji Mahrus Ali ini. Selain karena dia itu NU tulen, jadi tahu persis seperti apa akidah dan manhaj serta amalan beragamanya aswaja, juga karena dia itu cerdas dan kritis. Bahkan hingga hari ini beliau sudah menulis 30 judul buku, bahkan mungkin lebih, yang membedah dan mengupas sangat tajam pemahaman aswajanya terdahulu. Tentu saja semua ini melahirkan respon penolakan yang luar biasa. Insya Allah, video-video selanjutnya saya akan banyak membedah buku-buku Kiai Mahrus Ali dalam konten-konten edukasi dan bantah syubhat di channel ini. Mereka yang kontra Kiai Mahrus Ali, ada yang meragukan status kekiaiannya, namun beliau sudah sigap di buku-bukunya mencantumkan dokumen-dokumen penting, otentik, serta legal tentang siapa dirinya. Di samping itu, efek lainnya adalah banyak juga tokoh-tokoh aswaja dan NU yang kemudian mengikuti jejak beliau hijrah ke manhaj salaf. Berikut ini ringkasan pertobatan dan hijrahnya Kiai Haji Mahrus Ali yang saya nukilkan dari buku beliau yang berjudul Tak Ingin Jadi Kiai. Mohon maaf kalau saya kesulitan mendapatkan video dan foto beliau karena beliau mengambil pendapat ulama yang mengharamkan foto kecuali ada uzur syar'i yang tentu saja harus dihargai karena jelas ada dalilnya, walaupun saya pun berbeda dengan beliau dalam mengambil pendapat ulama tentang hakikat hukum foto. Mari kita bacakan kisah pertobatannya. Beliau mengisahkan di dalam bukunya, boleh dibilang dahulu saya pernah berstatus sebagai Kiai Ahli Bid'ah, tapi untuk saat ini saya tidak suka dengan titel Kiai Ahli Bid'ah, katanya. Senang jika dijuluki tanpa Kiai. Akhir-akhir ini saya lebih suka tanpa huruf H di muka nama saya, jadi lebih baik dipanggil tanpa huruf H, dan saya tidak ingin menjadi Ahli Bid'ah lagi, apalagi menjadi kiainya NU atau pimpinannya. Kenapa? Sungguh sangat mengerikan jika saya mati pada saat itu sebelum bertobat. Sebagai kiai, saya beranggapan bahwa semua amaliyah yang saya terima dari leluhur sebelumnya adalah baik. Kalaupun sesat, menurut anggapan saya masih berlabel bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik, walaupun belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sekedar contoh kecil amaliyah sesat dalam kacamata pandang syariat Islam. Ingat, bukan kata Muhammadiyah atau Al-Irsyad. Yang sering saya kerjakan, misalkan ketika anggota keluarga saya ada yang meninggal dunia, bersama anggota keluarga yang lain, saya memimpin untuk melakukan tadarus atau tahlilan. Kemudian kalau tiba bulan Maulid, saya juga gemar sekali mendendangkan syair pujian untuk Kanjeng Nabi Muhammad atau membaca Barzanji. Semua ini saya anggap sebagai bid'ah hasanah, kan sholawatan. Sehingga saat itu istilah bid'ah hasanah menjadi tameng yang sedikit bisa mengelabui hati saya. Belum lagi contoh bid'ah, syirik, dan kufur kepada Allah yang tidak mungkin saya paparkan di sini. Kalau hanya sekedar ingin ngetop, populer, dan cari sensasi, saya sudah sejak dulu jadi pembahasan karena menentang ajaran Kiai NU yang juga sebagai mertua saya. Popularitas itu tidak saya inginkan. Sekarang bukan popularitas, tapi hujan kecaman yang saya alami. Hal ini bukan sekarang saja, tapi dialami juga oleh para penganjur kebenaran dimanapun mereka berada. Semisal Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i semasa hidupnya. Begitu juga para nabi,
Namun bagi kiai ahli bid'ah, habib dan gus yang masih sesat, apalagi ustadz yang berdakwah dengan ajaran golongan, tidak akan mengalami rintangan-rintangan dan benturan-benturan sebagaimana kiai atau habib yang lurus, yang berjuang menyampaikan kebenaran dengan dua sandaran utama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang sahih, dan tulus berjuang untuk menyebarkan ajaran Allah. Sebab bagi dai ajaran sesat tersebut, masyarakat tidak tersentak ketika diingatkan dengan suatu ajaran yang jelas tidak berseberangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Seolah-olah ajaran nenek moyangnya itu sudah final dan tidak boleh lagi diganggu-gugat. Padahal kalau sekedar ajaran golongan, maka tidak boleh dikatakan sudah final, karena kebenaran mutlak hanya ada di tangan Allah. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, kalau Allah memang ada hadis yang sahih yang menyelisih pendapatku, maka lemparkan pendapatku tersebut ke tembok. Bila kamu melihat hujjah yang tergeletak di jalan, maka itulah yang menjadi pendapatku. Imam Syafi'i juga berkata, dalam masalah agama, jangan taklid atau asal ikut kepada orang, sebab mereka tidak mungkin lepas dari kesalahan. Imam Abu Hanifah juga berkata, inilah pendapatku dan ini yang terbaik. Barang siapa yang datang dengan pendapat yang lebih baik, kita menerimanya. Imam Malik rahimahullah juga berkata, aku hanyalah manusia, kadang benar, kadang salah. Hadapkan perkataanku dengan Al-Quran dan hadis. Sahabat Ali bin Abu Thalib juga berkata, aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi karena perkataan orang. Subhanallah, itulah sikap standar para khalifah dan imam-imam terkemuka, termasuk Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, maupun Imam Syafi'i. Dengan merenungkan pesan-pesan mutiara tersebut, hati yang gelap bisa menjadi terang dan nafsu yang marah bisa menjadi sirna insya Allah. Saya dulu juga pernah bergelimang dalam kesyirikan dan kesesatan. Saya menganggap masih dalam kebenaran dan jalan yang lurus. Saya anggap Islam ini luas dan penuh toleransi, bersikap baik kepada tetangga dan teman sekalipun banyak bid'ah, syirik dan kufur kepada Allah yang dilakukan. Akibatnya, bila ada informasi seorang ahli hadis menerangkan berbagai macam bid'ah, syirik dan kufur kepada Allah, saya beranggapan dia ahli hadis itu mengikuti jalannya ekstrim. Tempo dulu saya juga pernah membaca buku karangan Ustadz Abdul Qadir Persis, dan saya sangat kagum sekali padanya. Tapi saya belum bisa mengamalkannya, kata beliau. Setelah kesadaran saya terbuka, ternyata betul apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Karena maksiat masih bisa diharapkan bertobat darinya, sementara bid'ah sukar diharapkan bertobat darinya. Seperti hal itulah ajaran dari guru-guru saya dahulu, tidak merasa bergelimang dalam bid'ah, syirik dan kufur kepada Allah, karena tidak merasa salah, untuk apa bertobat? Syekh Taqiyuddin berkata, kafir zimmi mengakui kekafirannya, dan ahli bid'ah tidak mengakui bid'ahnya. Nah, sahabat muslim, jadi memang benar pada waktu masih bergelimang dalam bid'ah, syirik dan kufur kepada Allah, saya masih beranggapan diri saya itu benar dan benci kepada ahli hadis yang segala sesuatunya selalu berdasarkan kepada hadis. Saat ada yang menasehati, mereka saya anggap di luar garis. Bahkan keluarga saya menganggap mereka itu Muhammadiyah dengan perkataan yang sinis sekali. Malah ada guru saya yang bilang bahwa Muhammad Abduh, yaitu tokoh pergerakan pembaruan, itu matinya dalam keadaan su'ul khotimah, dengan lidah yang menjulur keluar, atau melet dalam bahasa Jawanya ya. Tempo dulu juga masih belum mengerti bahwa jimat bertuliskan Al-Quran itu juga tidak diperbolehkan. Saya anggap jimat, tumbal, ontokusumo itu tidak syirik. Sekalipun kaum Kristiani juga bahkan tidak menyukai jimat, bahkan menyatakan aib. Masih menurut pendapat saya tempo dulu bahwa jimat, tumbal, ontokusumo, dan lain-lain kan sebagai sarana saja, bukan tujuan. Dan yang memberi manfaat dan menciptakan mudaratnya kan hanya Allah. Ternyata walaupun saya mengerti dan mahir membaca tulisan Arab gundul atau kitab kuning rujukan pesantren, namun belum juga memahami kandungan hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa datang kepada tukang ramal, dukun, paranormal, lantas bertanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam. Anggapan saya dulu yang saya datangan itu kan seorang kiai, bukan dukun hitam yang punya kekuatan gaib, bisa terbang dan berjalan di atas air, jadi bukan termasuk yang diancam oleh hadis tersebut. Ternyata saya keliru dengan anggapan tersebut. Dalam hati kecil saya selalu bertanya, apakah ajaran saya yang dulu itu keliru atau menyesatkan ya? Tapi jika sesat, mengapa pengikutnya banyak sekali ya? Bahkan setiap golongan ada tokoh dan panutannya. Lalu saya jadi teringat akan firman Allah yang berbunyi, katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.
Dalam ayat ini dinyatakan bahwa mayoritas manusia berada dalam kesyirikan. Nah, sahabat muslim, apakah tidak ngerti bila kita di dunia menjadi mayoritas, mengaku benar, ternyata hal itu di dunia saja. Lalu kelak di akhirat ternyata digolongkan dengan kaum musyrikin. Sungguh penyesalan yang tidak bisa ditebus sekalipun dengan seluruh kekayaan kita. Jadi, apabila ada yang menjelaskan seperti ini dianggap kurang bisa memahami perbedaan, akan dianggap bodoh atau berlogika jongkok, maka apakah tuduhan yang sama akan kita alamatkan kepada para ulama? Sungguh hal tersebut dapat dikatakan telah melakukan pengkhianatan ilmiah untuk memuaskan hawa nafsu dalam hal mencela. Demikianlah perkataan Kiai Haji Mahrus Ali. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.